Nah, ini transaksinya di print ya, ada nama salon, Jagakarsa, jalannya, terus nomor teleponnya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk bisnis salon. Oke, kita langsung masuk username dan password masing-masing. Ya, jika sudah benar maka langsung masuk ke menu utama atau menu dashboard dari aplikasi salon ini. Di sini ada rangkuman ya, transaksi hari ini, transaksi kemarin, ini hanya contoh ya, dan jumlah kuantiti atau transaksi di hari ini. Terus ini ada rangkuman 5 top layanan ya, dalam 7 hari ini yang paling banyak apa. Ini hanya contoh, dan 5 transaksi dalam 7 hari nilainya ya, jumlah rupiah dan nomor invoice, atau karyawan yang memegang atau melayani dari setiap customer itu jumlahnya berapa ya, seperti ini ya. Oke, terus ada transaksi khusus hari ini ada di bagian depan. Ini hanya contoh aja ya, ini untuk membantu transaksi yang sekarang hari ini itu masuk apa aja. Oke ya, kita bahas dari awal. Di sini ada nama salon, ini bisa diganti ya dari setting, di setting di informasi usaha. Jadi di sini ada nama salon, alamat, nomor telepon. Ini bisa diganti sesuai dengan datanya masing-masing. Dan ini keterangan ada di bawah nota nanti ya. Nah, seperti ini. Nanti bisa kita tes. Terus di sini ada juga pilihan format notanya, pakai kertas lebar atau kertas kecil. Nah, ini kertas 8 cm. Ini kertas contohnya, kertas untuk yang 5,8 cm lebarnya. Terus jenis pembayarannya ini ada cash, edisi, transfer. Ini bisa ditambahkan di jenis pembayaran. Nah, ditambahin di sini. Nah, ini mau tambahkan apa gitu. Jenis pembayarannya ya. Terus di sini juga ada jabatan karyawan. Di sini ada admin, barber, capster, kasir, owner, stylist, supervisor. Ini bisa juga diganti, ditambah ya. Atau ini bisa diedit atau dihapus. Terus di sini ada tabel simbol. Tabel simbol itu untuk dokumen simbol di transaksi ya, inventory dan transaksi jasa. Terus ada reset database untuk menghapus semua data ya, jika ini untuk uji coba ya. Oke, kita bahas dari transaksi. Di menu transaksi, oh ya, menu-menunya itu ada ada transaksi, daftar harga atau price list, customer, user, karyawan, laporan, setting, dan help. Oke ya, di transaksi ini kita klik buat transaksi. Ya, di buat transaksi ini ada otomatis tanggalnya muncul tanggal sekarang ya. Ini tanggal sekarang yang dibuat video ini adalah tanggal 28 Juni 2022. Ini bisa juga diganti atau sesuai, nggak usah diganti, sesuai yang sekarang aja. Terus nomor transaksi yang tadi simbol dokumen ya, TR itu transaksi maksudnya atau apa simbolnya bisa diganti. Terus 22 berarti tahun, 06 berarti bulan Juni. Terus ini 5 digit nomor urut dalam 1 bulan. Terus cari customer ini bisa diganti ya. Ini data-data customernya ya. Ini data-data customernya, ini hanya contoh aja. Kita bisa diganti atau bisa cari di sini. Nah, ya. Oke, terus cari daftar harga. Nah, di sini ya, daftar harga itu yang penting juga ini, karena ini harus diisi dulu biar bisa dipilih nama layanan atau daftar harga atau price list. Ini dia daftar harga ini ya. Nah, di sini ada nama itemnya, keterangan dan harga, terus komisi karyawan jika ada. Jika nggak ada ya berarti komisi karyawan nggak usah ya. Nah, seperti ini. Ini bisa ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Ini unlimited datanya. Bisa tambahkan sampai banyak apapun ya. Oke. Kembali lagi ke daftar harga. Setelah tadi cari customer, jika customernya umum ini berarti kita tidak tahu nama customer itu ya. Tapi jika misalkan member atau customer yang sudah dikenal, yang sudah terdaftar di daftar customer, berarti tinggal dipilih. Misalkan kita mau pilih namanya Ika. Nah, seperti ini ya muncul karena ini pencarian. Nanti tinggal diklik
Ika. Nah, di sini namanya Ika. Tapi kalau customernya yang tadi umum, defaultnya umum. Ya, karena barangkali nggak tahu nama customernya datang, ya jadi langsung dilayanin dengan baik tanpa member. Terus daftar harga, klik misalkan catok 25.000 atau misalkan, nah dipilih misalkan di sini ya, pilih juga misalkan gunting. Nah gunting ini bisa dipilih, gunting cewek misalkan 20.000, pilih klik. Nah otomatis gunting cewek 20.000. Harga transaksinya ini open ya, maksudnya bisa diedit karena sesuai dengan permintaan dari owner salon dulu waktu buat soft aplikasi ini bisa diganti. Misalkan 20.000 ternyata ya ada penawaran misalkan ya, jadi 18.000. Nah berarti diupdate dulu. Setelah diupdate di sini, nah terus pembayarannya ini bisa lebih dari satu ya, misalkan catok, nah seperti ini, misalkan gunting 18.000, catok 25.000. Nah ini hanya contoh ya, hanya contoh aja. Terus misalkan berarti totalnya 43. Kalau misalkan ini bayarnya pakai uang 50.000, berarti kembali 7.000. Ya, ini pakai cash, edisi atau transfer. Atau misalkan apa ya, pembayaran yang lain. Misalkan kredit. Nah, pakai kartu kredit bisa juga. Nanti dipilih bisa diisi di jenis pembayaran yang ini ya. Yang ini bisa diisi sendiri. Terus ini karyawannya siapa di sini ya. Misalkan daftar karyawannya tuh banyak yang karyawannya banyak. Di sini lebih dari satu, lebih dari dua. Misalkan 5 atau berapa. Nah, sesuai nanti yang muncul di sini. Keterangannya kalau ada, kalau nggak ada nggak usah. Nah, misalkan oke, kita simpan ya, simpan, oke. Nah, otomatis ini muncul untuk dicetak ya, struk, bill atau nota atau invoice. Nah seperti ini. Nah itu dia tuh, ada nama salon, jalan, nomor telepon, terus nomor transaksi, tanggal, jamnya, kasirnya, customernya, karyawannya siapa yang megang, terus nama itemnya di sini ya. Nah ini gunting cewek 18.000, catok 25. Ini hanya contoh aja. Terus total bayarnya berapa, kembali berapa, jenis pembayaran cash. Lalu contoh yang ada di keterangan di bawah nota ya. Nah seperti itu. Oke, kita print dulu yuk. Kita print dulu, klik tombol print. Otomatis printer yang aktif ya. Printer yang aktif di sini apa? Saya pakai yang ini ya. Oke, kita print dulu, klik tombol print. Nah, ini transaksinya di print ya, ada nama salon, Jagakarsa, jalannya, terus nomor teleponnya, dan keterangan yang lainnya ya. Oke, kita share dulu seperti ini. Nah, nomor transaksi, jamnya, kasirnya, customernya, karyawan, dan nama itemnya apa aja. Ini 2 item ya, gunting cewek dan catok. Ini hanya contoh. Totalnya bayarnya 50.000, kembali 7.000, jenis pembayaran cash. Dan ini bawa keterangan ya, ini bisa diisi sendiri yang tadi itu di informasi nama usaha. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke aplikasinya ya. Setelah di print, berarti transaksi yang tadi disimpan itu ada di rekap transaksi ya, transaksi rekap transaksi, transaksi rekap transaksi. Nah ini datanya yang tadi dibuat ini ya, 43.000. Kalau mau di print ulang bisa, mau dihapus juga bisa, mau di informasi cek, lihat di sini ya. Ya seperti ini, hanya keterangannya ini muncul kotak, nomor invoice, tanggal, customer, karyawan, item name-nya apa aja. Ada 2 ini, catok dan gunting cewek. Ini hanya contoh. Terus total harganya, bayarnya kembali berapa ya. Oke. Setelah diinput di sini rekap-rekap transaksinya tadi, ini contoh aja beberapa data ya, atau ini data yang ada, hanya contoh. Terus di sini ada menu rekap transaksi detail. Nah, maksudnya ini di sini muncul itemnya ya. Muncul data-datanya di sini nih. Data-data jasa layanannya. Kalau yang tadi kan
secara global. Kalau ini langsung itemnya. Jadi karena di rekap transaksi ini ada beberapa item ya, kalau diklik detailnya maka ke rekap transaksi detail yang tadi itu ini. Nah seperti ini. Oke ya, sekarang transaksi kita tinggalkan, langsung lanjut ke menu berikutnya yaitu daftar harga. Ya, daftar harga di sini ada atau price list ini ada item name, keterangan harga, komisi karyawan. Ya, kalau misalkan nggak pakai komisi nggak apa-apa, di sini item name. Ini bisa ditambahkan sendiri. Ya, ini udah banyak ya isinya. Ini ada halamannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau banyak juga bisa. Mau ditambahkan di sini bisa. Nah, itemnya ya, harganya. Kalau mau diedit juga bisa, misalkan catok 25.000. Kita mau ganti harganya di sini bisa ya. Nah, oke. Lanjut lagi ke menu customer. Di menu customer itu ada nama, nomor telepon, alamat, terus last transaction, itu transaksi terakhirnya kapan ya. Ini juga bisa diedit ya. Bisa juga ada kirim ke WA, langsung otomatis buka WA-nya ya. Iya. Terus ada dihapus jika perlu, kalau enggak ya jangan. Terus ada historinya, history. Nah, history rekap transaksi dari nama customer ya. Misalkan ini contohnya ya. Seperti itu. Historinya kapan. Nah, contohnya di sini coba kita lihat. Rekap transaksi ini pakai umum semua. Iya. Coba kita cari yuk. Di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Iya, nah. Jadi kalau misalkan di transaksi itu tadi transaksi di sini cari customer, misalkan kita buat baru aja dulu deh ya. Ini contohnya ini. Terus catok bayarnya pakai uang pas, misalkan ini contoh ya. Nah, kita lihat ya, di sini kan Ani nih customernya. Kita ke customer Ani. Nah, di sini nih lihat nih Ani. Terus di last transactionnya ini ya, transaksi terakhir itu kapan? Ada historinya. Klik history ini, klik. Nah, otomatis customer yang namanya Ani itu dia pernah transaksi apa aja. Nah, ini hanya contoh tadi ya kita buat. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat dia berapa kali kesini juga ada tanggalnya, bahkan jamnya ada, dan dia layanannya yang pernah dibuat itu apa aja, terus karyawan yang megang tuh siapa ya, itu di customer. Oke, sekarang ke user atau karyawan ya. Ini penting karena ini user atau karyawan adalah data yang bisa login ya, atau data yang bukan yang bisa login tapi data yang tercatat di sini ya, bisa login atau bisa nggak login ya. Misalkan ini contohnya capture Ika. Nah, di sini misalkan ya, ini ada keterangannya sebentar, keterangannya ini. Nah, itu ada alamat, jabatan ya, ini bisa dipilih ya, status kerjanya aktif apa nggak aktif. Nah, ini dia nih yang penting nih. Jadi dia punya akses, dia bisa login apa enggak. Kalau misalkan login berarti aksesnya dikasih tuh apa aja yang dicentang, berarti dia nanti bisa melihat transaksi, mengedit transaksi, akses hapus transaksi, melihat daftar harga atau price list, lihat customer, atau ini ada akses karyawan ya. Tapi dia nggak dicek di sini, berarti nggak bisa lihat laporan, nggak bisa ganti informasi usaha. Nah, semua di sini ya. Jadi yang di uncheck nggak bisa, kalau dipilih berarti bisa. Ini baik menu atau form atau fitur ya. Nah, seperti itu. Bisa ditambahkan di sini user atau karyawan. Nah, di sini ada nama dan seterusnya. Atau bisa juga dihapus ya. Dihapus di sini karyawannya. Ya, terus ke laporan. Nah, ini yang penting banget ini. Laporan. Jadi semua data transaksi yang sudah disimpan itu pasti ujung-ujungnya ke laporan apa aja. Oke, kita lihat dulu laporan per tanggal ya. Ini laporannya saya sebutin dulu: transaksi per tanggal, transaksi per bulan, transaksi detail per tanggal, transaksi detail per bulan,
transaksi quantity, grup item name atau layanan, transaksi quantity ya, transaksi grup rupiah, item name dalam bentuk rupiah. Item name maksudnya nama layanan. Transaksi akumulasi per bulan, ya ini nilai rupiahnya. Transaksi akumulasi per tahun, komisi karyawan per tanggal, komisi per karyawan berarti maksudnya bisa lihat nama karyawannya. Terus transaksi yang sudah dihapus ini ada ya, ini penting juga. Barangkali ada karyawan yang nakal jadi hapus, ini di sini ada historinya. Terus cetak daftar harga. Oke, kita mulai dari awal dulu. Di transaksi per tanggal kita klik. Ya. Transaksi per tanggal di sini ada pilih tanggalnya untuk previewnya, terus ada cetak, ada juga diekspor dalam bentuk Excel. Ya, kita lihat dulu ya per tanggal. Kita misalkan per tanggal hari ini 28 Juni sampai 28 Juni. Klik preview. Nah, di bawah ini muncul ya. Nah, seperti ini. Beri tanggalnya, ada tanggal, nomor invoice, customer, total harga, dibayar, sisa, status lunas, jenis pembayarannya. Ini juga bisa diklik. Nah, ini apa aja ya, bentuk alis, gunting cewek, smoothing. Nah, ini. Terus di sini ada totalnya. Ini hanya contoh aja. Ini total harga, berarti di tanggal yang periode per tanggal yang kita pilih ini muncul total harganya ya, seperti ini. Keren banget ya. Terus bisa di print, kita klik tombol print. Nah, kalau klik tombol print berarti seperti ini. Nah, dia muncul ada tanggalnya, nomor invoice, customer, total, dan nama karyawan. Terus di sini juga bisa diekspor dalam bentuk format ke file baru namanya XLS atau Excel ya. Coba aja kita klik yuk, klik. Nah, dia muncul otomatis di sini laporan transaksi ya ini. Kalau kita klik, nah nanti Excel keluar ya. Nah, ini saya Excelnya lagi bermasalah, tapi bisa kok dibuka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah diekspor ke Excel file ya, filenya tersendiri ya, sesuai dengan yang ditampilkan di laporan per tanggal ini. Nah, seperti itu. Terus kita lihat laporan transaksi per bulan. Nah, transaksi per bulan berarti pilih bulannya dari Januari sampai Desember. Nah, karena sekarang dibuatnya video ini bulan Juni, otomatis Juni ini default terseleksi ya. Ini jadi nggak milih dari Januari, tapi otomatis Juni tahun 2022. Kita klik preview ya, tombol preview. Oke, setelah klik tombol preview berarti ada nama salon, laporan transaksi per bulan periode Juni. Nah, maksudnya berarti di periode Juni 2022 muncul ya, setiap tanggalnya itu transaksinya apa aja ya. Nah, setiap tanggalnya tuh muncul tanggal 1, 2, 3 seterusnya ya, sampai kita lihat nih. Nah, itu dia tuh 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ada semua ya. Tiap hari ada transaksi ya. Ini hanya contoh aja, totalnya misalkan dalam satu bulan ini contoh aja 21 jutaan ya. Nah, oke. Mantap ya. Terus kita lihat lagi laporan detail per tanggal yuk. Nah, klik detail per tanggal berarti muncul nama itemnya. Nah, seperti ini ya. Nah, muncul tanggal, nomor invoice, customer, item name, harga, dan karyawan. Nah, ini ada item name bedanya. Jadi dijabarin kan dalam satu transaksi bisa lebih dari satu item name, misalkan 5, 4 ya, 3 atau 2. Terus kita lihat, nah ini juga sama ya. Ini per tanggal ya, per tanggal. Terus ya ini per tanggal. Terus detail per bulan. Nah, kalau detail per bulan berarti pilih bulan juga kayak tadi, terus klik preview. Nah, muncul nih dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini item name-nya muncul semua tuh. Ada gunting cewek, ada creambat, ada smoothing, facial, catok dan lain-lain ya. Nah, ini bagus banget laporannya. Jadi tercatat dengan rapi ya. Nah, sampai akhir kita lihat yuk di tanggal terakhir 28 dibuatnya video ini dari tanggal 1 ya, ada 35 item ya. Nah, tadi yang kita buat nih hari ini nih, ini catok tadi ya 20. Nah, ini 21 jutaan sesuai yang tadi ya. Nah, oke, mantap banget. Kita lihat lagi transaksi grup item name ya, quantity. Kita lihat ya. Oke, nih. Nah, ini penting banget nih. Jadi laporan ini adalah laporan grup item name per tanggal. Jadi
di setiap tanggalnya periode tertentu ya, dari awal sampai akhir periode itu dikumpulin item name-nya apa dan kuantitinya totalnya berapa. Nah, itu di grup ya, di grup nama layanan dan kuantitinya ditotalin, total ya. Misalkan ini dalam satu hari ini ya, 28 sampai 28. Ini gunting cewek berapa, catok, bentuk alis, coloring. Ini juga sesuai kuantiti yang paling banyak. Nah, ya kita coba misalkan dalam satu bulan ya, misalkan dalam tanggal 1, dari tanggal 1 sampai 28. Klik. Nah, ini di grup. Ya, bagus banget ini. Gunting cewek berarti paling banyak nih ya dari di bulan Juni ini, dari tanggal 1 sampai 28 yang ini. Berarti gunting cewek itu jumlahnya totalnya 73 transaksi, catok 35 transaksi, gunting cowok 23, bentuk alis 22 ya. Ini sesuai nih. Ini hanya contoh ya. Nah, tuh, ini bagus banget dan ini penting ya. Ini rangkuman. Nah, terus bisa juga dicetak. Nah, seperti ini. Ya, ini kan per tanggal. Kalau misalkan kita pilihnya tanggal 1, semua tanggal 1, ya berarti otomatis banyak ya, seperti ini, yang seperti yang tadi itu. Nah, ini nih. Nah, tuh. Bagus ya. Cakep banget ini laporannya. Ya, lanjut lagi, transaksi rupiah grup item name. Nah, sekarang kita pilih tanggal 1 hari ya, dalam satu hari 28 Juni sampai 28 Juni juga. Preview. Nah, otomatis di sini dalam bentuk rupiah ya. Smoothing 25, ini kodenya smoothing, dan 250 rupiah ya. Terus gunting cewek 98, catok 75. Nah, ini hanya contoh aja ya. Ini dalam bentuk total per rupiah. Ini dalam satu hari ya. Ini ingat, dalam satu hari. Coba kita lihat dalam satu bulan yuk. Nah, seperti ini dalam satu bulan. Dari tanggal 1 sampai 28 Juni. Ini contohnya. Smoothing itu 2,5 juta. Coloring itu 2 juta sekian. Gunting cewek 1,4 sekian. Nah, dan seterusnya ya. Nah, tuh. Wow, keren banget. Ya. Bisa juga dicetak per tanggal ya, biasa. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini per tanggal. Kalau per bulan ya berarti tanggal 1 sampai misalkan 28 sekarang tanggalnya. Nah, muncul seperti ini. Nah, ya. Yang tadi itu sama, tapi ini bisa di print. Oke. Terus lanjut lagi, transaksi akumulasi per bulan ya. Per bulan berarti kita pilih bulan, preview. Nah, ini keren banget. Jadi laporan ini adalah laporan akumulasi. Akumulasi kan gabungan ya, di total digabung dalam satu periode tertentu. Ini contohnya bulan Juni. Berarti tanggal 1 keluar totalnya di transaksi tanggal 1 berapa. Terus total transaksi tanggal 2 berapa. Transaksi tanggal 3 berapa. Ini hanya contoh. Transaksi tanggal 4 berapa ya. Ini nggak ada tanggal yang double di sini ya, karena ini dirangkum hanya per tanggal. Kalau misalkan transaksinya kosong ya berarti nggak ada di sini barisnya. Iya, oke, bagus banget ini ya. Ini 21 juta sekian ya dalam satu bulan. Ini hanya contoh. Ya, terus bisa juga dicetak bulan Juni. Nah, seperti ini ya. Harus sama ya datanya. Nah, kalau ini dicetak artinya bisa di print ya. Bisa di print. Nah, ini pakai print mana ya, bisa. Oke, cakep banget. Lanjut lagi, akumulasi per tahun. Nah, ini akumulasi per tahun ya. Pastinya owner salon kan pengen tahu ya, laporan setiap bulannya itu berapa sih. Kalau dia diingat-ingat pakai buku, misalkan nggak komputerisasi seperti ini datanya, aduh repot banget ya, harus buka-buka buku totalnya. Ini tinggal klik, satu klik langsung keluar laporan. Contohnya seperti ini, laporan per tahun, berarti nanti otomatis muncul setiap bulannya. Oke, klik preview. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau misalkan datanya setiap bulannya ada, berarti dari Januari lengkap ya. Tapi karena ini di transaksi ini baru di input mulai bulan April,
Berarti munculnya di sini April, Mei, Juni ya. Ini contohnya aja ya. Ini contoh aja. April sekian, Mei sekian, Juni sekian. Nah, totalnya aja udah 3 bulan 60 juta omsetnya ya. Ini hanya contoh aja. Per tahun ini di print. Nah, setelah di print juga sama seperti ini ya. Ini bisa di print ke printer pakai kertas. Ya, terus komisi karyawan ya. Ini komisi karyawan. Komisi terapis. Oh ya, ini harusnya diganti ini. Komisi karyawan ya. Nah, itu dia. Tuh. Kalau ada, kalau nggak ada ya nol, berarti nol. Terus komisi perkaryawan berarti komisi perkaryawan berarti ada nama karyawannya. Nanti dipilih karyawan yang mana, nanti komisinya berapa di periode tertentu dari periode tanggal awal dan tanggal akhir ya, seperti ini. Bisa dicetak. Terus transaksi terhapus. Nah, ini transaksi yang dihapus ya, misalkan nggak jadi nih, atau misalkan kesalahan input ya, jadi dihapus. Ini juga bisa ngelihat siapa yang hapus ya, siapa yang menghapus ada di sini nih ya. Ini hanya contoh ya. Atau misalkan ada karyawan yang bandel dan untuk mengelabui owner, nah di sini ada datanya ya, historinya. Jadi nanti karyawan itu bisa diinterogasi, ini kenapa dihapus. Nah, atau dia mau menggelapkan uang transaksi atau memang ada kesalahan data ya. Nah, ini penting ya. Terus cetak daftar harga, di sini ada cetak daftar harga. Klik. Nah, di sini nih muncul ya. Nama salon, daftar harga. Nah, di sini. Ya. Ini otomatis ascending ya, nama item. Dari B ini bentuk A-list, harganya catok. Ini hanya contoh aja, hanya contoh ya. Oke, mantap ya, mantap banget. Lanjut lagi kita ke setting yang tadi itu, informasi usaha. Tadi udah dibahas di awal video ini. Ini ada informasi usaha, bisa diganti namanya, alamatnya, nomor teleponnya, terus pilih formatnya, ada kertas lebarnya 8 cm, ada 5,8 cm. Terus jenis pembayarannya ada, ini bisa diganti, bisa diisi sesuai yang di kasir ya, ada cash, edisi, transfer dan lain-lain bisa ditambah. Terus jabatan karyawan, ini contohnya ada admin, barber, capster, kasir, owner, stylist, supervisor dan lain-lain. Jika belum ada bisa ditambahkan sendiri. Nah, klik tambah ya. Terus tabel simbol yang tadi udah. Jadi TR ini ya transaksi. Kalau buat transaksi muncul di TR ini nih. Nah, ini nih kode 2 digit. Terus ada reset database, ini jika untuk menghapus ya, dan ini berbahaya sebenarnya. Kalau datanya sudah bagus, sudah bukan uji coba ya, ini data ini sebenarnya hapus reset itu untuk uji coba ya, jadi dihapus semua. Oke. Terus di sini ada menu help, petunjuk pemakaian, petunjuk ini. Terus ada about di sini ya, ada about. Nah, ini ada about, ini nama saya sendiri dan rekening saya. Dan programmernya ini saya sendiri, Andreas Sulistyo. Terus ada WA saya, ada web saya di jakartaitsolution.com. ini kalau diklik bisa ya. Nah, seperti ini ya, ini web saya. Iya, oke ya. Nah, ini rangkuman dari transaksi yang sudah dibuat ya, transaksi hari ini. Contohnya ini hanya contoh ya. Oke, ini bagus banget ya, karena ini juga sudah dipakai di salah satu salon dan diuji coba dan bagus ya datanya dan tidak ada keluhan. Mudah-mudahan juga owner salon atau pebisnis salon makin terbantu dengan adanya aplikasi pencatatan dan data transaksi untuk bisnis salon ini ya. Atau misalkan buat teman-teman yang mau belajar bahasa pemrograman, bisa juga bisa dipelajarin ini ya, cara buat menunya, cara buat laporan, datanya, simpan data, ini bisa dirubah-rubah, bisa diedit. Oke, ini juga bisa dibuat di web saya, bisa dibuat sewa ya, sewa bulanan ya, aplikasi pencatatan data transaksi untuk salon ya, di jakartaitsolution.com/salon/demo. Nah, itu dia, bisa
Bisa juga pembelian secara utuh full source code ya, dan file database-nya. Untuk lebih jelasnya hubungin di nomor HP saya ini, WA 082 111 11132. Ya, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Ini aplikasi Salon untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Kita log out.